فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik. Pada pertemuan lalu kita mengambil 2 dari 7 syarat la ilaha illallah, dan insyaallah kita masuk pada syarat yang ketiga pada pertemuan hari ini, yaitu al-ikhlas al-munafi lisyirk, yaitu ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Dan yang dimaksud dengan keikhlasan di sini, akhwan, yaitu bahwasanya dia harus betul-betul ikhlas pada perkara yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Berarti apa itu? Ubudiyah lillahi wahdah, yaitu pada peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi ketika dia mempersaksikan la ilaha illallah, itu ikhlas karena Allah, dan juga mengikhlaskan semua ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, karena hal ini merupakan konsekuensi dari kalimat tersebut. Dan hakikat ikhlas telah terulang-ulang pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Apa itu syukran? Naam, tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibish syirki, sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Al-Hakami dalam Ma'arijul Qabul. Ini termasuk pengertian ikhlas yang paling gamblang, ikhwan, sehingga pantas untuk diingat-ingat, dihafal sebagai pengertian ikhlas. Ketika ditanya ikhlas itu apa, tidak bingung. Ya, sekarang ada di tempat kita namanya ikhlas. Ikhlas itu siapa itu misalnya, kan? Tapi kalau ikhlas itu apa? Nah, ini harus tahu ta'rifnya. Nah, harus tahu ta'rifnya, yaitu tasfiyatul amal bisalihin niyyah an jami'i syawa'ibish syirki, memurnikan amalan dengan niatan yang bagus dari semua cabang-cabang kesyirikan. Berarti ikhlas pada syarat la ilaha illallah, dituntut. Karena orang yang tidak mengikhlaskan pada persaksiannya dan pada peribadatannya, akhwan, tidak bermanfaat perkataan la ilaha illallahnya. Tayyib. Seperti persaksiannya orang-orang munafikin. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak ikhlas karena Allah, maka tidak bermanfaat ucapan tersebut. Tetap mereka diadab. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Naam, mereka berada di kerak paling bawah neraka. Walaupun di dunia disikapi berdasarkan zahirnya, tapi kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak memberikan kemanfaatan sama sekali di akhiratnya. Demikian pula pernyataan orang-orang yang melakukan kesyirikan pada la ilaha illallahnya, walaupun dia mengucapkannya tapi melakukan syirik, menyembah kubur, berdoa kepada penghuni kubur, maka kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan tidak memberikan kemanfaatan. Ini harus paham, ya kan? Berarti apa?
Jadi tidak hanya pada ikhlas ketika mengucapkan nyatok, tapi apa tuntutan ikhlas ini berarti apa? Dia harus mengikhlaskan apa yang menjadi konsekuensi dari la ilaha illallah. Nah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa tadi? Indah Abdul Hafiz harus mengikhlaskan ibadah, jangan ikhlas gitu saja. Nah, tapi apa harus mengikhlaskan ubudiyah, mengikhlaskan peribadatannya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan ibadah itu untuk Allah. Nah, sekarang dalil persyaratan ini apa? Perhatikan dalam matan kita, wa dalilul ikhlasi qauluhu ta'ala ala lillahid dinul khalis. Ala lillahid dinul khalis. Ya, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala katakan inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sungguhnya kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab ini dengan hak. Maka beribadahlah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan amalan secara keseluruhan untuknya. Mukhlisa lahuddin. Ad-din ay al-amal. Kemudian ditegaskan ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja amalan-amalan yang murni dari kesyirikan. Berarti tidak akan diterima. Naam, ad-din ay al-amal yang tercampur dengan syirik. Wa qauluhu subhanahu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Ini semuanya insyaallah sudah hafal. Di surat apa ini, Umar? Al-Bayyinah. Taib. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahud-din hunafa, dalam keadaan mereka betul-betul memurnikan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, mengikhlaskan amalannya untuk Allah semata. Hunafa, dalam keadaan mereka apa? Mereka condong kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan. Hunafa kan jamak dari hanif. Taib, yang condong kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Qala wa min sunnati al-hadits ats-tsabit fi as-sahih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه. Dan dalil dari as-sunnah yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati, yaitu orang yang paling bergembira, paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat. Siapa itu? Man qala la ilaha illallah, yaitu siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi tidak sampai di sini saja Nabi menyatakan, tapi beliau berikan qaid, ikhwan, yang merupakan syarat ucapan la ilaha illallah dari seorang yang keadaannya bagaimana. Kata beliau, khalisan min qalbi au min nafsi, dalam keadaan dia ikhlas ketika mengucapkan tersebut dari hatinya atau dari dirinya.
Dan tentunya ketika dia ikhlas selalu mengucapkan itu la ilaha illallah, dia akan juga mengikhlaskan konsekuensinya untuk menyerahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ini nas sharih, ikhwan. Nah, dalil yang tegas bahwasanya ikhlas merupakan syarat untuk la ilaha illallah. Karena Nabi katakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Au di sini lisyak dari perawi, ada keraguan dari perawi. Apakah lafadznya min qalbi au min nafsi, dan maknanya na'am tidak jauh beda. Hadis rawahul Bukhari. Antum tambahkan rawahul Bukhari. Baik. Wa fi sahihi an Itban bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Dalil yang kedua dari As-Sunnah, yaitu hadis Itban bin Malik yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau istilahnya apa? Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atas neraka siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Jumlah ini sebagai apa, Badri? Sebagai hal bagi man. Nah, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan dia mengharapkan dengan ucapan tersebut semata-mata wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hakikat ikhlas. Berarti seakan-akan kalau kita mau meringkas, ikhwan, fa innallaha qad harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah mukhlishan bidzalik. Naam, dalam keadaan dia ikhlas. Menunjukkan siapa saja mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak ikhlas, maka tetap dia terancam dengan apa? Terancam dengan apa, Jabir? Neraka. Naam, tidak terharamkan dari neraka, bahkan dia diancam dengan neraka. Baik. Hadis Itban bin Malik ini juga sahih, ikhwan. Muttafaqun alaih. Qala walin nasa'i fil yaumi wal lailah min hadithi rajulaini min as-sahabati 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, mukhlishan biha min qalbi, yusaddiqu biha lisanuh, illa fataqallahu lahus samaa'a fatqa hatta yunzar ila qailiha min ahli al-ardi, wa haqqun li'abdin nazara ilaihi Allahu an yu'tiyahu su'lahu. Dan dalil ketiga, ikhwan, hadis dalam dalam riwayat Nasa'i pada al-yaum wal lailah. Hadis dari dua orang laki-laki dari kalangan sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, ini zikir yang agung. Baik, siapa yang ingat apa hubungan zikir ini dengan hari kita saat ini, hari Arafah? Apa hubungan zikir ini? Entah Usama.
sebaik-baik ucapan yang diucapkan pada hari ini ya kawan, perbanyak untuk mengucapkan kalimat ini. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Kalimat ini. Bagaimana kalimatnya? Cahya. Coba. Yang keras. Naam. Ahsan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan diperbanyak akhwan di hari-hari atau di hari yang mulia ini, yaitu hari Arafah yang tinggal beberapa jam sebelum berakhir hari tersebut. Maka yang belum memiliki bagian banyak untuk bacaan ini, maka berbanyak. Baik. Sebelum tenggelam matahari, jangan sampai seorang tidak memiliki bagian dari bacaan ini. Naam. Baik. Karena ini sebaik-baik doa, khairud doa, doa yaumi Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Kalimat ini. Baik. Nah, dalam hadis yang sedang kita baca ini dari dua orang laki-laki dari kalangan sahabat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku, milik Allah Subhanahu wa taala, al-mulk, yaitu kerajaan yang sempurna, langit, bumi dan seluruh semesta. Itu adalah mulkullah, kerajaan Allah, di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memiliki kekuasaan yang mutlak. Walahul hamdu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala alhamdu, puji-pujian secara keseluruhannya. Puji-pujian yang mutlak itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Naam. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji pada semua sisinya. Terpuji dari sisi zatnya, terpuji dari sisi sifat-sifatnya, terpuji dari sisi nama-namanya, terpuji dari sisi ketetapan-ketetapan dan hukumnya, serta semua hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala semuanya terpuji. Tidak ada satu perkara pun yang tercela atau yang ada padanya kekurangan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan ini ikhwan, walahul hamdu, bagi Allah Subhanahu wa taala semua bentuk pujian-pujian yang mutlak. Ingat hal-hal tadi. Dan juga bagi Allah puji-pujian, kenapa? Karena dialah yang memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan. Semua nikmat yang kita rasakan dari Allah saja. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Jadi secara umum kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena dua hal tadi. Naam. Kita memuji Allah karena kesempurnaannya, sempurna sifat, nama-nama dan semua ketetapan-ketetapannya. Kemudian yang kedua, kita memuji Allah dikarenakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia adalah zat yang atas segala sesuatu maha mampu. Tidak ada satu perkara pun dari perkara-perkara yang mungkin kecuali Allah Subhanahu wa taala mesti mampu untuk mewujudkannya jika menghendaki. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Perkara Allah ketika menghendaki sesuatu cukup mengucapkan kun, maka akan terwujudlah apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika kita ucapkan ini juga betul-betul harus kita yakin ya kawan, Allah Maha mampu
Nah, sehingga jangan sampai terbetik pada diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan apa yang kita minta. Baik, di sini juga akhwan, kenapa kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam hadis pada doa hari Arafah ini menjadi kalimat yang diucapkan oleh para nabi. Karena padanya kalimat tauhid dan juga apa? Perhatikan pada kata lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ini kan semuanya terkait dengan rububiyah Allah. Dalam artian dengan pujian ini semua, cukup dari kita apa? Mengungkapkan permintaan-permintaan kita. Mencukupi sudah. Daripada kita meminta satu persatu. Walaupun semuanya adalah apa? Adalah ibadah. Ketika kita minta secara langsung hajat kita kepada Allah, maka itu juga ibadah yang dianjurkan. Dan ketika kita mewujudkan dalam bentuk puji-pujian seperti yang dicontohkan para nabi, ini juga ibadah. Karena sikahnya para anbiya war rasul sangat tinggi kepada Allah, maka doa mereka terwujud dalam bentuk sana seperti ini, dalam bentuk pujian. Doa Nabi Yunus bentuknya juga apa? Pujian dan taubat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Padahal dia berada di dalam perut ikan. Beliau tidak mengungkapkan, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini, tidak. Tapi beliau thiqah, yakin kepada Allah, Allah akan mengeluarkannya. Nah, dan doa beliau adalah dengan kalimat tadi. Nah, maka sekali lagi kalimat ini, kalimat tauhid, juga kalimat yang padanya sana, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak di hari-hari ini. Naam, saya sambil berbaring yang merasakan lapar atau lemah, tapi sambil berbaring perbanyak kalimat ini. Mumpung masih ada waktu. Nah, siapa saja mengucapkan kalimat ini mukhlishan biha min qalbi, dalam keadaan dia ikhlas mengucapkannya dari hatinya tanpa paksaan, tanpa juga ada tujuan duniawi padanya, yusaddiqu biha lisanuh, dan lisannya membenarkan. Dengan apa? Dengan dia mengucapkannya tidak enggan, tidak berat dalam melafadzkannya. Illa fataqallahu lahu samaa'a fatqan hatta yunzara ila qailiha min ahlil ardi. Kecuali Allah Subhanahu wa taala akan buka baginya langit sampai dilihat orang yang mengucapkannya dari penduduk bumi. Siapa penduduk bumi yang mengucapkan kalimat ini? Wa haqqan li 'abdin nadhara ilaihi Allahu an ya'tiyahu su'lah. Nah ini. Maka sungguh sangat berhak, ya, sangat pantas seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala lihat untuk Allah berikan apa? Permintaannya. Baik. Makanya doa para nabi dan rasul di hari Arafah mereka perbanyak kalimat ini, akhwan. Nah, maka perbanyak kalimat ini. Tayyib. Dan untuk pembahasan kita, syahidnya apa? Yang mengucapkan tersebut mukhlishan biha min qalbi, dalam keadaan dia mengikhlaskan pengucapannya semata-mata dari hatinya. Tayyib, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan anugerah-anugerah dari sisinya. Tayyib. Adapun tentang tahqiq untuk hadis ini, akhwan, belum sempat untuk melihat tahqiq hadisnya. Insyaallah disusulkan tentang penjelasan derajat hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i ini.
Tayyib. Jadi ada 3 hadis yang dibawakan, 2 hadis jelas kesahihannya. Hadis Abi Hurairah dalam Sahih Bukhari, hadis Itban muttafaqun alaih. Dan di antara kalimat yang menunjukkan dituntutnya ikhlas, sehingga dia merupakan syarat dari kalimah la ilaha illallah, kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika beliau membahas bahwasanya ikhlas itulah hakikat Islam. Kata beliau, wa amal ikhlasu fahuwa haqiqatul Islam, idil islamu huwal istislamu lillah la li ghairih. Adapun ikhlas, maka itulah hakikat keislaman. Hakikat Islam ya ikhlas. Maka tidak bisa dikatakan seorang mewujudkan keislaman tanpa keikhlasan. Ya. Idil islamu huwal istislamu lillahi la li ghairi. Sebab Islam itu hakikatnya adalah apa? Istislamu lillah, berserah diri kepada Allah, bukan kepada selainnya. Dan itulah makna apa? Makna apa ya? Ikhlas. Taib. Sehingga ikhlas adalah hakikat Islam. Kama qala ta'ala, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Tayyib, ini perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentang seorang yang mukhlis dengan seorang musyrik. Kemudian kata beliau, faman lam yastaslim lillahi faqad istakbar wa man istaslama lillah wa li ghairihi faqad asyrak. Wa kullun minal kibri wa syirki diddul Islam wal Islamu diddus syirki wal kibri. Siapa saja yang tidak berserah diri kepada Allah semata, maka dia telah menyombongkan diri. Dan siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Ya kan? Dan masing-masing dari kesombongan dan kesyirikan itu adalah apa? Lawan dari keislaman. Dan Islam adalah lawan dari syirik dan kesombongan. Jelas sekali. Jadi syirik dan sombong, makanya 2 perkara ini sangat berbahaya pada seseorang, ikhwan. Karena orang kalau nggak mau menyerah, berserah diri kepada Allah, nggak mau tunduk, memurnikan amalannya untuk Allah, dia menyombongkan diri nanti. Tidak mau berserah diri kepada Allah, kan orang sombong. Itu lawan dari Islam, lawan dari tauhid. Sebagaimana iblis, aba wastakbar. Kemudian orang-orang yang berserah diri pada Allah tapi juga kepada selain Allah, ya, dia melakukan syirik. Ini juga lawan dari Islam. Berarti dituntut untuk seorang betul-betul mewujudkan hakikat Islam harus ikhlas. Nah, dari sini sangat jelas, ikhwan. Makanya la ilaha illallah tidak akan mungkin terwujud kecuali dengan ikhlas. Nah, tidak akan mungkin terwujud apa yang menjadi buahnya tanpa keikhlasan. Berarti walaupun seorang sudah mengilmui, ya, maknanya, kemudian meyakini, tapi mereka tidak mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata, bermanfaat tidak kalimah la ilaha illallah hamzah? Tidak bermanfaat. Makanya syarat ketiga ini harus ada. Nah, tayyib, barakallahu fiikum. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.